Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Ar-Rahman mulai dari ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-53-nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman, dan bagi siapa orang yang khafa, merasa takut terhadap maqama rabbih, keberadaan Tuhannya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Baik secara khusus tentunya dikala nanti mereka menghadap Allah di akhirat kelak dan akan dimintai segala pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan selama di dunia, dihisab dan ditimbang amal perbuatan mereka, bahkan nanti akan dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Maka tentu mereka pula dikala hidup di dunia selalu merasa takut kepada Allah, sehingga mereka menjadi hamba-Nya yang taat, menjalankan syariat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah tanda atau ciri orang yang dirinya merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, orang yang takut kepadanya semasa hidup di dunianya, sehingga mereka beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah, Allah janjikan baginya jannatan, yaitu 2 surga. Para ahli tafsir tentu berbeda pendapat berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan 2 surga di sini. Ada yang mengatakan bahwa 2 surga yang dimaksud adalah surga Aden dan juga yaitu surga Naim. Ada yang mengatakan 2 surga yang dimaksud dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita SAW bersabda, jannatani min fiddah, 2 surga dari perak, aniyatuhuma, bejana-bejana keduanya, wa ma fihima, dan apa yang ada pada keduanya. Semuanya terbikin dari perak. Wa jannatan, dan juga 2 surga lagi, min zahabin, yang terbikin dari emas, aniyatuhuma, bejana dari keduanya, wa ma fihima, dan apa yang ada pada keduanya, wa ma bainal qaumi, dan apa yang ada di antara kaum, dalam hal ini adalah ahli surga, wa baina an yanzuru ila rabbihim, dan di antara mereka yaitu
melihat kepada Tuhan mereka Azza wa Jalla illa ridaul kibriya, kecuali selendang yakni kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa taala ala wajhi, atas wajahnya, fi jannati Aden, di dalam surga Aden. Dan ada pula tentunya yang menyatakan bahwasanya khitab dua surga di sini dan redaksi dari ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada dua bangsa, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, masing-masing bangsa jin maupun manusia itu, bagi orang yang takut kepada Allah, bagi yang beriman dan bertakwa kepadanya, maka akan mendapatkan atau akan dimasukkan ke dalam surga. Bangsa manusia yang bertakwa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga tersendiri, di sana dengan penuh kenikmatan apa yang membahagiakan dan layak untuk bangsa manusia. Dan ada surga yang lainnya yang khusus untuk bangsa jin, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai kenikmatan yang sesuai untuk para bangsa jin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua surga, satu untuk bangsa manusia dan satu untuk bangsa jin. Tidak ada campur aduk dalam arti dicampurkan dalam satu surga untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Ya tentu kita bisa ngebayangkan ya, andai saja kita bangsa manusia kemudian dicampur dalam surganya dengan bangsa jin, ya, di sana tentu ya tidak apa istilahnya, tidak matching atau tidak sesuai dengan apa yang layak untuk bangsa manusia. Tentu untuk penghuni surga bangsa manusia, bidadari-bidadari yang Allah sediakan cocok dan layak untuk bangsa manusia. Begitu juga yakni bidadari-bidadari untuk bangsa jin juga yang layak untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang membahagiakan dari kedua makhluk atau kedua bangsa dari makhluk yang Allah wajibkan untuk beribadah kepadanya, bangsa jin dan bangsa manusia, tentu sesuai dengan porsi dan kesukaan atau kebahagiaan untuk masing-masing kedua bangsa itu. Maka disitulah ada Allah sediakan dua surga. Dan tentu ada pendapat yang lain yang berkenaan dengan masalah itu. Makanya Allah katakan kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan atau terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Zawata afnan, di mana surga itu memiliki keduanya tadi, baik surga yang satu maupun surga yang lainnya, masing-masing zawata, yaitu keduanya memiliki afnan. Afnan ada yang menafsirkan artinya dahan pohon yang lurus, yang indah, dan kemudian mengeluarkan buah dari buah surga yang sangat indah pula untuk dilihat dan bahkan sangat nikmat untuk dinikmati. Kemudian
pohon-pohon di surga itu tentu mengeluarkan berbagai aneka jenis buah-buahan dan warna yang bermacam-macam. Bahkan ada jenis buah-buahan yang pernah ada di dalam surga di dunia, tapi itu pun hanya sama namanya saja. Ada pisang, ada delima, ada anggur, dan macam-macam buah-buahan yang pernah ada di dunia itu hanya sama namanya saja, adapun rasanya ya adalah amat sangat berbeda dari apa yang ada di dunia. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan bahkan di surga juga ada buah-buahan yang tidak pernah kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri, atau tidak pernah kita dengar dengan telinga kita sendiri, bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak dan pikiran kita. Di surga Allah sediakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Fihima ainan, di kedua surga itu ada dua mata air, tajrian yang kedua-duanya mengalir. Konon ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dua mata air di dalam surga tersebut adalah bernama, yang satunya adalah Salsabil, ada yang lainnya bernama Tasnim. Dua mata air tersebut Allah memberi nama tadi, Salsabil dan Tasnim. Ada lagi yang berpendapat bahwa dua mata air yang dimaksudkan, yang pertama adalah mata air tawar yang sangat enak untuk diminum, dan yang lainnya adalah mata air khamr atau arak yang sangat lezat untuk juga diminum, tidak memabukkan dan tidak membuat orang pusing. Tidak seperti arak yang ada di dunia. Selanjutnya Allah mengulang lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan dari Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan. Di sini Allah selalu mengingatkan kita, bangsa jin dan bangsa manusia, agar jangan sampai melupakan kenikmatan dari Allah, yang kemudian kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur dengan cara menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Itulah cara mensyukuri nikmat Allah. Fihima, di dalam kedua surga tadi, min kulli fakihatin zaujan, min kulli fakihah, ini terdapat dari berbagai jenis buah-buahan yang sangat indah untuk dilihat, yang sangat lezat untuk dimakan, dengan berbagai warna dan bentuk yang sungguh sangat menakjubkan. Semuanya itu, kata Allah, zaujan, berpasang-pasangan. Tentu beraneka macam, tidak hanya satu macam saja. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang disukai oleh para hamba-Nya, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia. Dengan berbagai kenikmatan yang ada bervariasi,
semakin menjadikan para penghuni surga itu merasa sangat bahagia dan sangat bergembira ria, sangat sukacita. Ya, jika dibanding kalau hanya satu macam saja atau satu jenis saja dari buah-buahan tersebut. Kita di dunia saja juga demikian. Ya, dari jenis mangga ada beraneka macam jenis mangga. Ada gedong, ada ya, mangga-mangga yang lain. Dan masing-masing memiliki rasa tersendiri. Pisang juga beraneka macam. Ya tentu kita tidak bosan untuk menikmati buah-buahan yang beraneka macam tersebut. Jika dibanding misalnya kita hanya makan pisang aja. Selalu begitu. Ya tentu kita manusia akan merasa bosan. Disitulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemaha kasih sayangnya kepada para hamba yang beriman, yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka senantiasa taat menjalankan syariatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan dari Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Terus sekalian, siapapun kita pasti mendambakan ingin masuk surga. Maka jangan lupa untuk masuk surga, syukurilah nikmat Allah. Jadilah orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Demikian Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.